kalau ngoni pe kehidupan cuma sampai di liter, cupa. Jangan ngoni mau mimpi sampai di liter. Jadi cupa jo, hadapi jo tuh cupa. Hadapi jo tuh kenyataan. Torompe topik hari ini kenaikan harga beras dan beras SPHP hilang di pasaran. Jadi jangan Anda pemberi harapan palsu. SPHP. Kalau nggak ada PHP cuma hilang begitu, nyana apa-apa. Mungkin kan ada pigade di Ampal 5 sana. Mar kalau SPHP hilang di pasaran banyak yang bertanya-tanya. Banyak yang bertanya-tanya. Kenapa dia hilang? Kenapa hilang? Tuh lalu gampang sekali. Gampang sekali sampai orang ada di sini dalam pasar murah dan SPHP untuk kita titipin. Titip akan 2 karung nanti baik titip pangana di pedoi. Itu tuh kalau ada pasar-pasar murah Martin enggak bilang so habis. Jadi merujuk data panel harga dari Badan Pangan Nasional Bappenas, ini harga beras medium secara nasional sejak Mei 2025 berada di 10% di atas harga eceran tertinggi. Head. Itu beras-beras medium ini. Iya, jadi ini pada bulan ini juga sampai di bulan Juli. Harga 13% di atas head. So lebih naik terus. Ada peningkatan terus kan. Betul. Jadi semua dapat rasa katu. Iya. Jadi memang ada naik. Tetap biar naik orang kebutuhan itu pasti orang akan beli. Orang-orang kan bertanya begini, apakah ini harga naik karena apa? Import beras turun, toh? Memang betul ada turun secara signifikan ini di mulai pertengahan Maret lalu. Turun bagaimana litin harga beras naik? Padahal pemerintah DP import. DP import beras turun. Jadi banyak orang dan turun ini banyak persiapan. Signifikan. Bagus. Mulai dari pertengahan Maret. Jadi di Departemen Pertanian dorang sudah melaporkan bahwa penurunan signifikan dalam import beras ini turun menjadi 641.000 metrik ton dari Januari sampai Maret baru-baru toh. Berarti kan jadi jauh di bawah 1,2 juta. Iya, berarti kan banyak panen di Indonesia tuh. Umpamanya di Bola Mangundo itu ada panen, di Sulawesi di Sumatera Utara ada panen, di Palembang ada, di Indonesia banyak yang panen-panen. Jadi kan masyarakat kapan sampai naik? Kan ini Menteri Pertanian bilang, orang Subatanang ini pemerintah pentingkan ini pangan toh. Mar kalau baru batanang kan tuh kan tidak mungkin baru batanang langsung buah langsung mau orang baru itu mau jumur, baru orang mau giling. Kok ini cuaca dingin begini? Itu bagaimana mau berjemur toh? Setengah mati. Mar tuh hari kok banyak tuh kalau untuk jawab cerita yang di bawah-bawah kalau dengan tukang-tukang ojek di perampatan suka dah. Baca cerita di lepot. Di lepot begitu orang dia bilang. Dorang suka jawab bilang. Tuh dorang bilang kayak harga beras naik, pangan naik. Padahal pemerintah dah bilang orang itu persiapan untuk beras berapa tahun ke depan. Iya, marka tuh belum kan baru tuh. Baru batanam baru ini. Jadi dia nanti orang berasan di tahun depan. Iya, mungkin tukang. Jadi yang ada bilang tanya, kapan ini harga naik? Jadi ini rantai distribusi beras menjadi cukup panjang karena panen yang belum merata. Itu. Belum merata. Belum merata. Ada juga yang lah bilang gara-gara ini cuaca ekstrim, ada juga yang gagal panen. Lihat Jo, ada banjir di sana sini, di Tondano juga air masih naik, turun-turun. Jadi ini rantai distribusi beras menjadi cukup panjang karena panen yang belum merata, sehingga biaya pemasarannya meningkat. Misalnya DP transportasi, DP kuli angkut, betul. Jadi itu yang meningkat. Jadi kita orang hitung sama DP transport, DP orang kerja, begitu no. Jadi nggak gampang-gampang kasihan. Tuh bilang kapal kundia naik so begitu. Sama dengan orang Jo. Kalau untuk kan di Perumah kan di daerah persawahan. Jadi orang ada juga yang cuma jabat sewa-sewa lahan begitu dang. Mar dia tetap sewa orang mau buat tanang, orang mau buat pajeko, mau buat sisir. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya yang paling enak itu penjual.
Dorong cuma ambil jual. Jual. Petani Tuh kesian petani, perlu proses banyak sekali. Dia mau olah itu Stin, Jadi lebih gampang. untung penjual daripada petani sebenarnya. Jadi dia jual murah apa pedagang? Iya tuh pedagang jual mahal apa tuh Pas pembeli. pedagang dia ada pasukan banyak. Kemudian naik tiba-tiba tuh harga. DP untung banyak. untung. Petani cuma tetap begitu. Iya, padahal itu petani mesti keluar dari dia beli pupuk. Dia kalau DP apa dia beli benih. DP bibit-bibit dang. Perlu proses yang panjang, nak gampang toh. Tuh padi itu Tin kalau nggak semua panen begitu kok nggak nanya jaga ya. Burung dan tikus cuma mau habis. Iya. Orang bajaga itu juga bayar lagi. Jadi semua kan. Ya mas, so begitu. Jadi kong lihat datanya kenapa nih beras SPHP ini hilang di pasaran. Hilang di pasaran. Kemudian bilang hilang permataku, hilang harapanku. Dorang kita bilang dulu tuh, aduh biar Jo ini SPHP sedikitnya terlalu sadap. Mari yang penting ada. Mari yang penting malah ada. dia yang menghilang. Dia itu hilang. Harga-harga beras sadap yang ada. Dulu kok SPHP umpamanya beli 1 karung, aduh lama sekali nggak mau pakai itu Tin. Jadi ini SPHP beras ini dang, dia diberhentikan sementara dalam beberapa bulan terakhir ini. Iya. Jadi ini atas masukan dari Bapak Menteri Pertanian bahwa kalau sekarang sedang panen raya sebaiknya tidak mengeluarkan SPHP. Iya. Toh? Jadi kata dong tahan dulu. Nah, serta nyanak saya keluar nih SPHP apa dia naik itu beras-beras lain tuh DP harga. Iyo. So itu So itu kata ada tuh orang bilang mungkin stok itu ini SPHP apa lantaran ini SPHP kan kadang-kadang ada distribusi terlalu cepat di pasar-pasar di Kota Manado ya. Sekarang harga beras mulai naik terus, melonjak terus. Jadi kelangkaan beras SPHP ini stabilisasi pasokan dengan DP harga pangan yang di pasaran terutama di retail modern. Karena DP penyebab beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan pasokan dari Bulog. Karena belum mendapatkan izin penyaluran dari Badan Pangan Nasional. Jadi Bulog lagi mesti tunggu izin. Iya betul. Sama dia itu bilang dari Bapanas itu. Dan DP distribusi. Tuh orang mesti tuh atur baik-baik. Tetap nyanak selalu kalau orang bilang, "Aduh, banyak kok tuh persiapan di Bulog, kayak nyanak langsung belum ada perintah. Oh begitu dang Tin Kang. Belum ada perintah untuk disalurkan. Kemudian ada juga berbagai hal Selain itu ada juga faktor lain seperti musim panen yang mempengaruhi ketersediaan beras dan kebijakan Bulog yang membatasi penyaluran beras SPHP ini. Begitu. Jadi semua itu ada DP ketentuan-ketentuan, ada dang DP apa orang bilang. Jadi nggak mesti ikut jalur. Jangan cuma asal-asal. Ini ada beras SPHP dong bilang toh. Karena ini beras SPHP ini adalah beras yang digulirkan pemerintah khusus melalui Perum Bulog itu dorong sejak tahun 2023. Jadi sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ini stabilisasi pasokan harga pangan.